ini Prof ini udah setengah tahun ya berjalan dari Januari. Nah kalau dari dari pengamatan profesor dari MBG, kira-kira apa yang mungkin perlu kita lihat, mungkin evaluasi gitu ya dalam MBG ini. Ya, kita tahu bahwa MBG ini kan sebenarnya bagian dari investasi sumber daya manusia yang ini di dalam proses pengukuran hasilnya tidak bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek karena hasilnya itu sudah pasti sifatnya jangka panjang. Kalau kita bicara status gizi pertumbuhan anak itu jangka panjang, demikian pula kalau bicara tentang kecerdasan anak itu sudah jangka panjang, sehingga MBG ini tidak bisa serta-merta dalam waktu 6 bulan ini bisa dilakukan analisis bagaimana dampaknya terhadap para penerima manfaat. Ya. Tapi kalau 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, ya kita mulai bisa jangan-jangan untuk melihat apakah ada pertumbuhan anak-anak yang semakin baik, kemudian nilai akademik yang semakin baik. Ya. Karena kalau kita menggunakan acuan dari program for international student assessment, di mana anak-anak itu diukur kemampuan membaca, kemampuan sains, dan juga kemampuan matematika. Itu dilakukan secara internasional dan Indonesia berpartisipasi di situ. Sehingga kita bisa membandingkan nilai matematika anak Indonesia dengan Singapura itu bedanya seperti apa. Nah itu kan merupakan capaian dari segi akademik. Ketika anak-anak kita gizinya baik, itu insya Allah kita dirimu dengan capaian dari akademik yang sudah baik. Nah kalau itu sekarang ini problem gizi di Indonesia ada stunting, ada wasting, ya, ada gizi buruk dan sebagainya, itu pasti mempengaruhi bagaimana capaian akademik dari anak-anak kita. Nah oleh karena itu kalau itu nanti bisa merupakan bagian dari tujuan MBG, yaitu mengurangi persoalan gizi yang ada di anak-anak Indonesia, maka itu ikutannya adalah bahwa nanti kecerdasan kemampuan akademik anak-anak kita. Nanti sekali lagi bahwa ini sifatnya bukan jangka pendek. Dan jadi kalau kita berpikir evaluasi jangka panjang 3 tahun yang akan datang, kita lihat saja. Nah kalau dari budaya itu kan itu sangat bertahap gitu ya. Nah dengan MBG yang sudah dilaksanakan ini, ya soalnya banyak isu yang soal kita mungkin secara mungkin ya memang berjalan dengan baik, cuman kan ada isu juga yang perlu menjadi catatan gitu. Misalnya kayak apa namanya yang nggak habis itu pun menjadi food waste itu, bagaimana kita melihat? Ya, jadi kalau kita bicara evaluasi formatif ya, ketika program ini sedang berjalan, tentu kita ingin tahu plus minusnya dari setiap tahapan itu seperti apa. Ya, termasuk kalau kita bicara bahwa sebenarnya MBG sudah semaksimal mungkin disiapkan dengan baik, termasuk ketika melibatkan ahli-ahli gizi di dalam SPPG untuk menyiapkan menu yang rotasinya itu sudah cukup bagus lah, mungkin 10 hari kalau ada menu yang berganti itu akan mengurangi tingkat kebosanan dari anak-anak kita. Dan tetapi ketika kita mengabaikan bahwa persoalannya bukan sekedar bahwa sudah ada rotasi menu yang bagus, tetapi ukurannya rotasi menu yang bagus itu apa? Ya kan berarti daya terima dari anak-anak terhadap menu yang disajikan. Nah, itu daya terima pada saat awal-awal dulu kita bisa melihat bahwa kalau yang ditampilkan di media anak-anak sangat antusias untuk merasakan lezatnya MBG ya. Nah ini dalam perjalanan kurang lebih setengah tahun itu kan perlu kita mengetahui sejauh mana daya terima menu yang mungkin 10 putaran atau 20 putaran ya, sehingga kita bisa memahami seberapa banyak food waste atau sisa makanan yang terjadi. Karena bagaimanapun food waste itu adalah sesuatu yang kalau bisa dihindari atau diminimalisir. Karena itu kerugian akan
sangat banyak ya, dan pemerintah yang sudah menyediakan anggaran mungkin 10.000 setiap siswa. Dan ketika nanti mencapai 80 juta lebih, maka itu harus diperhatikan, food itu benar-benar harus diminimalisir. Oleh karena itu, kajian-kajian atau evaluasi yang menyangkut food waste ini sangat dibutuhkan ya. Jadi benar-benar di setiap SD itu kalau ada sisa makanan itu bukan sekedar ditaruh di mana makanannya, tetapi diukur ya, diukur sehingga setiap sekolah itu melaporkan food waste. Jadi kalau kita menyelenggarakan program MBG tapi kemudian makanannya dibawa ke rumah, kemudian makanan itu untuk keperluan adiknya atau keperluan ibunya, ya kan bukan itu maksudnya. Kalau pemerintah memberikan makanan di sekolah, yaitu adalah untuk anak-anak yang sekolah di situ dan yang diberi makanan, karena targetnya jelas adalah anak sekolah. Oleh karena itu, makanan ini seyogyanya tidak dibawa pulang, kecuali pada situasi tertentu ketika liburan, anak-anak tentu tidak akan kembali sekolah ya. Tapi ketika itu makanan disajikan di sekolah, harus dihabiskan di sekolah. Kalau tidak dihabiskan, dilakukan proses untuk mengetahui berapa sisa habis yang dikonsumsi. Tugas guru itu penting untuk menghimbau agar makanan selalu dihabiskan, makanan selalu dihabiskan. Tapi setiap orang itu ternyata mempunyai keberagaman daya terima untuk menampung makanan tadi. Karena itu ketika ini sudah menjadi takaran wajib yang harus dikonsumsi oleh anak-anak, maka sebagian itu ada yang dihabiskan mungkin. Berapa kejadian food waste yang terjadi dan berapa gram yang tersia-siakan dari setiap nasi, sayur, atau lauk yang tidak dikonsumsi. Nah ini sebenarnya merupakan bagian dari evaluasi proses supaya sebagai penyelenggara makanan MBG ini bisa memahami bahwa terjadi food waste kalau sangat besar maka bisa diidentifikasi penyebabnya. Nah, apakah kebosanan menu ya? Nah, kadang-kadang kan memang kita tidak bisa anak-anak harus menyukai yang saya sajikan, tidak seperti itu. Karena kadang-kadang ada anak yang tidak suka telur, ada anak yang tidak suka ikan. Itu di dalam satu kelas bisa ada. Dan itu pasti juga menimbulkan food waste. Tapi secara keseluruhan, kalau kita lihat apa yang disajikan dari aspek keberagaman menu, itu udah bagus. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Itu kan sudah memperlukan sehat. Ya. Susunya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Ya, sehingga keberagaman itu sebenarnya sudah cukup baik diwakili dari jenis yang disajikan. Nah, itu ketika kita nanti menelaah food waste, kita bisa mengetahui food waste yang paling banyak itu makanan apa sih? Sayur, buah, kemudian nasi, atau lauk-lauk. Ya. Kalau lauk-lauk misalnya dari 100 anak ada 2 orang nggak suka telur, itu pasti telurnya tidak akan banyak food waste-nya. Tapi kalau misalnya dari 100 anak 90 nggak suka sayur, maka sayurnya itu pasti akan bermasalah, food waste-nya tinggi. Nah, ketika anak-anak itu tidak suka sayur, bisa karena memang sayurannya tidak enak, atau bisa jenis masakannya nggak cocok dengan yang biasa dilakukan di rumah. Nah, oleh karena itu ini sudah harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara SPBB untuk memahami anak-anak itu seleranya yang seperti apa. Memang kalau masak sayur itu yang paling mudah adalah oseng-oseng. Oseng-oseng itu paling mudah ya, dalam jumlah banyak bisa diproduksi. Tetapi ketika itu disajikan kepada anak-anak kecil kelas 1, 2, 3, itu sejauh SD kan, sejauh mana mereka bisa menikmati enaknya oseng-oseng kan. Kalau kita orang tua ya suka-suka aja ya. Saya kira semakin dewasa anak itu mungkin food waste-nya akan semakin sedikit ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa anak-anak SD ini harus diperhatikan misalnya porsinya supaya food waste tadi tidak menjadi sesuatu yang mubazir ya. Makanan-makanan tadi benar-benar konsumsi dalam sesuai dengan apa yang sudah ditakarkan oleh mereka. Dan ini nanti kalau itu bisa dilakukan, saya kira informasi tentang food waste ini menjadi sangat hal yang sangat baik untuk ditelaah oleh setiap negara. Universitas sendiri ya kan di perguruan
sudah ya memang ini berulang-ulang gitu ya. Ya. Apakah saat ini diperlukan kajian misalnya di studi atau memang saat ini kan udah masuk semester Ya, baru ya semester baru sudah mau memulai Ya. basic. Jadi kajian-kajian tentang MBG sekarang baru dimulai, sehingga kita mengetahui hasilnya, ya. Jadilah perguruan tinggi itu sebagian sudah mulai meminta mahasiswanya atau menganjurkan mahasiswanya baik S1, S2 atau S3 untuk melakukan kajian tentang MBG secara keseluruhan, baik dari aspek dampaknya terhadap status gizi, food waste dan sebagainya, dan juga manajemen penyelenggaraan di dalam penyiapan makanan seperti apa. Dan itu saya kira hal yang bisa dilakukan oleh setiap perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, karena ini masih menunggu waktu, ya, misalnya hasilnya baru ada menjelang tahun 2025, ya, itu tentu sesuatu yang harus ditunggu, ya. Tetapi sekali lagi bahwa penyelenggara MBG ini untuk hal-hal yang sederhana termasuk penelaahan food waste itu mereka bisa melakukan sendiri. Kalau mahasiswa bisa melakukan sendiri untuk mengetes berapa banyaknya food waste. Tapi kalau mahasiswa itu ketika melakukan penelitian kan desainnya harus benar, sampelnya harus benar, kemudian juga proses pengukurannya harus akurat, ya kan? ya. Nah, itu semuanya ditelaah. Tetapi penyelenggara MBG atau SPBG itu tentu saja bisa melakukan telaah itu sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau subjek atau sesuatu yang akan ditelaah itu hanya food waste saja, ya. Dan itu bisa mungkin setiap sekolahan itu nanti diwakili anak kelas 1, anak kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Terus setiap kelas, kan kelas itu kadang-kadang paralel. Dan kelas 1 ada 3 paralel. Udah ambil saja satu sebagai contoh. Ya. Nah, kita bisa menelaah food waste tadi secara sederhana dan hasilnya dengan cepat bisa diketahui. Dalam 1 bulan itu food waste berapa yang terjadi untuk jenis-jenis makanan. Tapi kalau nunggu kita, ya, dosen dan mahasiswa melakukan kajian, itu kan prosesnya itu proposal disetujui dulu oleh dosen, oleh penguji, kemudian ada uji coba kuesioner, instrumen, kemudian turun ke lapang analisis data, karena itu menyangkut tesis, disertasi, atau skripsi yang memang utuh merupakan satu kesatuan, sehingga memang itu ya, hasilnya komprehensif, ya. Tetapi kalau hanya mengukur food waste itu saya kira setiap SPBG bisa harusnya menyelenggarakan itu bekerja sama dengan pihak sekolah, ya. Jadi sekali lagi saya berpikiran bahwa kurang tepat kalau makanan yang disajikan untuk sekolah itu kemudian dibawa pulang karena kasihan kepada adiknya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari jiwa sosial tetapi tidak tepat untuk kasus MBG. Karena intinya pemerintah ngasih makanan harus Anda konsumsi di sekolah dan itu dihabiskan semaksimal Anda bisa menghabiskan. Ya, memang kalau yang muncul itu kan memang kalau terkait yang dibawa pulang ini Prof, ya. Kadang ada siswa yang mungkin yang dalam tanda kutip kurang beruntung gitu dia bawa untuk entah itu ibunya, neneknya, adiknya, kakaknya, adiknya gitu ya. Nah, di sisi lain ada juga yang food waste itu misalnya di sekolah dia makan nih tapi nggak habis gitu, apakah tinggal separuh, tinggal seperempat itu. Kemudian juga pemerintah kalau yang kita lihat ya kita belum tahu apakah sudah ada kajian mengenai food waste itu yang dilakukan di SPBG. Kan fokusnya itu sekarang bagaimana MBG ini segera terlaksana dan mencapai 80 juta mahasiswa ya. Harapnya ke sana. Penting apa nih? Di sini perlu juga menjadi perhatian utama pemerintah gitu. Seperti halnya distribusi MBG ini segera terlaksana. Seperti apa juga food waste ini harus menjadi concern bagi pemerintah. Mungkin juga bisa statement dari Prof bisa jadi masukan juga. Iya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa pemerintah melakukan ini secara bertahap. Ya, secara bertahap itu bahwa
tidak bisa ujuk-ujuk mencapai 80 juta lebih dari penerima manfaat. Maka pemerintah melakukan uji coba pada awalnya dulu sampai kemudian implementasi yang sampai sekarang kita tentu saja masih jauh dibandingkan target ya, tapi mudah-mudahan nanti semakin mendekati akhir tahun itu akan semakin baik ya. Nah, kemudian sebenarnya ketika pemerintah itu menyasar anak-anak usia SD, SMP, SMA, sebenarnya setiap anggota keluarga itu nanti akan tersasar MBG tergantung usianya. Kalau dia usia sekolah pasti ditanggung pemerintah melalui MBG tadi. Kemudian ketika dia menjadi anak balita, dan itu juga menjadi sasaran dari MBG. Nah, anak balita itu kalau di Indonesia, ya, kalau kita bicara anak umur 1 sampai 6 tahun belum sekolah, itu jumlahnya bisa mencapai 30 juta. 30 juta, ya. Nah, sekarang kan pemerintah tentu belum bisa untuk mengcover semua. Itu adalah hal yang memang saking luasnya Indonesia dan juga sebaran pulau-pulau kita yang situasinya memang seperti itu. Nah, jadi saya kira sasarannya itu yang nanti akan semakin mengerucut mendekati populasi yang sebenarnya. Ditambah lagi ibu hamil, ibu menyusui. Jadi kalau itu di dalam satu keluarga itu ada anak yang sekolah SD, SMP, SMA dapat MBG, anak balita dapat MBG, ibu hamil dapat MBG. Itu banyak sekali ya target-target yang harus dicapai oleh pemerintah dan itu hampir seluruh anggota rumah tangga kita ya, kecuali bapak ya, itu adalah kecuali ibu yang tidak hamil tidak menyusui ya, dia tidak menjadi target MBG ya. Jadi ini yang tentu saja ketika programnya demikian besar itu dilakukan ya, maka plus minus dari setiap kegiatan itu harus dilakukan proses evaluasi untuk mengetahui kurangnya di mana, diperbaiki. Kalau sudah ada yang bagus, pertahankan. Itu saja. Nah, itu kita nggak tahu ya, karena ini baru setengah tahun ya. Jadi kurang lebih seperti apa. Tapi saya kira food waste tadi menjadi isu yang menarik untuk ditelaah dan itu tidak memerlukan apa ya, dalam waktu dekat ini kajian yang terlalu ilmiah tidak diperlukan, tetapi inginnya kita bisa mengetahui bahwa makanan-makanan yang disajikan itu benar-benar dikonsumsi ya, sehingga kita mengeliminir, meminimalisir potensi-potensi terjadinya sampah. Ada juga begini, ada usulan dan misalnya daripada makan terbuang gitu ya, terutama untuk anak-anak SD, usia SD dan sudah nilainya picky ya, istilahnya itu picky eater itu. Karena dia terbiasa dengan masakan ibunya gitu ya, nggak terbiasa dengan masakan yang tempe yang benar yang saya tempe telur itu tadi. Jadi tempe dia ini langsung dipromosikan ke orang tuanya. Jadi kalau MBG-nya ya nggak perlu lagi gitu, namanya tetap MBG tapi mekanismenya diberikan ke orang tuanya yang lebih sendiri melihat ini dalam konteks Indonesia. Jadi hal yang harus dipertimbangkan dengan baik ya, sebagai suatu studi banding untuk melihat ketika orang tua yang diberikan cash money senilai porsi MBG dan kemudian orang tua itu memasak sendiri dan kemudian dikonsumsi bersama anak-anak yang lain di sekolah ya, ketika orang tua yang makan itu juga kalau ada food waste nanti bisa dibandingkan dengan food waste yang terjadi pada saat MBG. Nah, karena sekarang ini kan cakupan dari MBG belum cukup luas, dari hampir 80 juta ya. Sehingga kalau itu mau ada yang melakukan studi banding seperti itu ya, tapi tentu tidak menggunakan dana MBG. Jadi mungkin ada filantropis yang mau memberikan dana 10.000 ya untuk setiap anak di SD, dan kemudian dia melakukan sendiri proses untuk melakukan evaluasi seperti itu sebagai bagian dari pembandingan ya dengan adanya MBG seperti apa ya, karena itu juga merupakan sesuatu hal yang perlu dicoba kalau memang itu menjadi
suatu alternatif ya. Nah, jadi sasarannya tentu akan lebih cepat ya. Tetapi maksud pemerintah pada awalnya kan juga seperti itu Iya. ya. Jadi kita tentu masih ingat ketika pemerintah dulu memberikan bantuan sosial berupa beras dan sebagainya. Kemudian berkembang ketika menjadi bansos, ya, bansos atau PKH. Itu kan bentuknya menjadi cash money. Iya. Cash money yang diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga atau kepala keluarga, sehingga kalau anaknya sekolah dapat sekian, kalau ibunya hamil dapat sekian rupiah dan sebagainya. Itu kan bagian dari pengembangan ya, yang dulunya kita selalu berpikir bagaimana kalau saya pasti beras pasti ya. Kemudian ketika menjadi PKH itu adalah pengembang, tetapi tidak berarti bahwa bantuan beras tadi disingkirkan, itu masih ada ya, yang kemudian namanya berubah-ubah ya. Iya. Ada Raskin, Rastra, beras untuk orang sejahtera dan sebagainya. Tetapi PKH-nya juga jalan. PKH-nya tetap jalan ya, program keluarga harapan. Nah, jadi kalau itu bisa menjadi bagian dari upaya-upaya bagaimana gizi anak-anak itu terpenuhi, itu sesuatu yang bisa dilakukan. Memang saya tidak melihat ya di negara lain ada bantuan model seperti itu, model memberikan cash money kepada orang tua yang tidak ada. Jadi kalau di negara-negara lain itu ada yang namanya FUB itu diberikan secara selektif kepada siswa miskin. Tapi siswa yang tidak miskin, mereka membeli makanan di sekolah itu dengan full price, harganya tidak pakai subsidi. Tapi kalau yang dari anak-anak yang sudah terdeteksi miskin, dia dapat diskon. Pakainya lebih jelas ya. Lebih jelas. Nah, tapi kalau di luar negeri itu kan kalau kita perhatikan di Amerika itu ada kantin, tapi kantinnya itu memang menyediakan makan siang dan bukan terdiri dari penjual-penjual tadi, tapi kantin sekolah yang menyediakan makan siang untuk seluruh anak-anak SD di situ, yang sebagian mungkin dapat subsidi, sebagian gratis, dan sebagian harus membayar. Ya karena apa ya? Karena mereka tidak layak atau tidak eligible untuk mendapatkan itu. Tapi kan sekarang pemerintah sudah bertekad, semuanya kita sambil ini apakah ada dari keluarga mampu atau tidak mampu, itu ditanggung semua. Ini hal yang luar biasa. Makanya kemarin Bu Menteri Keuangan MBG ternyata akan ditambah lagi. Jadi hampir 200 triliun lebih ya. Itu angka yang cukup besar ya. Karena sekarang yang 70 triliun aja baru termanfaatkan 5 triliun. Iya, berarti kan serapannya belum cukup tinggi ya. Masih jauh dari angka 70 triliun. Ya memang dilematis juga sih, karena kemarin kalau misalnya diberikan ke orang tua kemarin kalau nggak salah itu PPATK ini bukan konteks EBG, jadi sebanyak kalau nggak salah itu 300 juta 300-an penerima PKH ya, penerima bansos itu terlibat judi online. Dan uang bansos itu dipakai untuk yang tidak semestinya gitu. Jadi memang serba dilematis juga kalau diberikan ke orang tua ya belum tentu dipakai untuk MBG gitu ya. Ya, jadi memang bukan, kalau saya melihat ya, saya membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah di Amerika Serikat, membantu balita-balita dari keluarga miskin. Itu mereka tidak masak, menyediakan bubur, sop, dan sebagainya. Tapi Anda bisa menggunakan voucher yang saya berikan. Anda datang ke supermarket, voucher itu ditukar telur sekian mesin, voucher. Kemudian ditukar sereal, ditukar orange juice, ditukar telur, ditukar susu. Sehingga susu itu bagi anak dari keluarga miskin, satu balita bisa menerima hampir 14 liter susu satu bulan. Ya, kemudian telur satu dosis, kemudian orange juice dan sereal. Kemudian masih dapat lagi keju, ya, atau mentega, dan makanan-makanan lain. Nah itu kalau saya perhatikan, itu dana yang dialokasikan untuk setiap balita, itu setara kurang lebih 1 juta rupiah sebulan. Tapi itu hanya untuk keluarga miskin. Nah ini deteksi miskinnya yang penting dilakukan, sehingga sasarannya itu tepat. Ya. Kemudian selain memperoleh bantuan itu, ada lagi bantuan yang namanya food bank. Nah, food bank di sini
itu kan pengertiannya ada sisa makanan dari pabrik roti, rotinya nggak terjual, kasihkan food bank. Kemudian food bank itu mendistribusikan roti yang tidak laku bagi kepada masyarakat. Food bank ini berarti semacam SPPD atau Bukan, food bank itu semacam ini ya, semacam yayasan yang mungkin atau NGO ya, yang menampung sisa-sisa makanan yang masih layak makan supaya nggak dibuang. Itu bagian dari food waste ya, bagian dari food waste. Jadi bisa mungkin dari restoran, dari industri pangan ya, yang menghasilkan pangan jadi itu kemudian dimanfaatkan dan masih layak makan, memenuhi syarat, kemudian dijual. Kalau di Amerika yang namanya food bank itu, Anda layak dapat food bank 2 minggu sekali datang ke sana, Anda bawa stroller, boleh memasukkan apa saja sepanjang strollernya muat. Nah, itu kalau dihitung juga 1 juta, 1 stroller. Nah, kalau 2 minggu sekali dia dapat, berarti sebulan dia dapat dua stroller senilai 2 juta. Kemudian ditambah tadi yang berupa voucher 1 juta. Dapatnya hampir 3 juta. Ya, itu orang miskin di negara yang sudah established, makmur, sejahtera, listrik. Nah, sekarang kita kan mencoba ini yang jadi coba saja yang berupa makanan-makanan tadi. Tapi saya tidak melihat bahwa program-program untuk balita itu termasuk yang dimasakkan makanannya. Ya, dimasakkan makanannya itu menimbulkan situasi yang kompleks lah ya dalam proses demikian. Tapi dasar yang harus dipakai di situ adalah kepercayaan dari pemilik program. Kalau saya kasih telur 1 dosen, make sure bahwa yang makan telurnya adalah anak kamu, bukan Anda. Kalau saya ngasih susu sampai 15 liter, yang minum adalah anak balita Anda, bukan bapaknya yang minum. Nah, itu kepercayaan itu yang mungkin agak sulit dicapai di Indonesia. Karena ketika situasi kepepet dan kita masuk kategori miskin, pasti kebetulan kalau ada susu 15 liter ya semua makan, semua minum, itu satu keluarga, gitu kan. Tetapi kan miskinnya orang di negara maju dengan di negara berkembang itu kan beda, ya kan. Tapi kalau kita lihat peserta yang ikut di dalam program food bank, ikut di dalam program voucher tadi, itu adalah orang-orang yang ketika mengambil makanan itu pakai mobil, ya kan? Kan berarti dia sebenarnya kalau untuk orang tadi di negara berkembang bukan orang yang berkembang, tapi secara penghasilan dia memang tidak memenuhi syarat sebagai miskin. Itu karena derajat derajat kemakmuran ya semakin tinggi, standarnya tinggi. Iya, jadi poverty lainnya tinggi. Ya, kalau kita enggak. Itu yang menjadi hal-hal yang bisa dilihat bagaimana negara-negara lain melakukan proses-proses bantuan makanan kepada orang dan sebagainya. Mungkin juga ada model MBG yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Itu mungkin karena penyelenggara MBG itu pasti sudah melakukan studi banding ya, untuk melihat MBG di India seperti apa, MBG mungkin di Malaysia seperti apa, kemudian di Amerika seperti apa. Itu semuanya mungkin sudah dikeluarkan dalam studi banding ya, dan kemudian diambil kesimpulan MBG Indonesia seperti ini, yaitu dilaksanakan. Nanti kita lihat dalam 1 tahun 2 tahun hasil evaluasi seperti apa. Yang karena bagaimanapun suatu program itu dikatakan baik atau tidak baik adalah berdasarkan evaluasi. Kalau kita sekarang ini memang belum saatnya melakukan evaluasi dampak ya, itu belum. Nah, tapi kalau evaluasi proses itu sudah bisa dilakukan untuk melihat kekurangan-kekurangan dan kemudian perbaikannya seperti apa. Itu bisa dilakukan. Evaluasi itu ya termasuk itu sesuatu yang bisa dilakukan. Harus ini masih banyak untuknya ya apa kalau dan begini banyak bahasannya memang karena kita keterbatasan waktu. Mungkin dari Prof ada pesan mungkin untuk katakanlah DGN ini terkait evaluasi itu masukan untuk perbaikan ini. Ya, jadi MBG ini suatu program yang benar-benar menyasar dan mempunyai visi SDM yang baik. Dan itu
sepanjang masih ada budget anggarannya perlu dipertahankan. Karena kita tidak menginginkan suatu program dievaluasi dalam waktu singkat yang kemudian dikatakan program ini berhasil atau tidak berhasil. Karena program bervisi SDM itu selalu jangkauannya adalah jangka panjang. Dan oleh karena itu MBG ini sepanjang masih bisa dipertahankan, tapi harus disertai dengan upaya-upaya evaluasi, baik evaluasi yang sifatnya proses atau evaluasi dampak nanti ketika sudah berlangsung beberapa tahun. Sehingga dampak terhadap kecerdasan anak, terhadap status visi anak, itu nanti bisa diketahui dengan baik, termasuk bagaimana di dalam proses ini kita bisa mengetahui kejadian atau peristiwa-peristiwa putris yang mungkin terjadi di dalam proses penyelenggaraan ini. Itu adalah aspek-aspek dari sisi pangan, sisi gizi, ya, kemudian sisi intelektual, yang semuanya itu perlu diperhatikan. Dan kemudian tentu saja karena peneliti-peneliti kita itu ada di BRIN, kemudian ada lagi di perguruan tinggi, maka itu merupakan potensi-potensi, ya, dan harapannya tentu saja pemerintah menyediakan pendanaan yang memadai untuk proses membiayai penelitian-penelitian yang terkait dengan program nasional semacam MBG. Dan itu tentu saja akan sangat membantu pemerintah sendiri di dalam melakukan suatu perbaikan terhadap program yang sudah berjalan selama beberapa bulan. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Waktunya.